Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah desain web ya. Oke, di pertemuan 13 ini saya akan membahas bagaimana membuat sebuah form pop-up ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar itu bagaimana membuat galeri ya. Galeri ketika kita klik gambarnya maka gambarnya akan muncul gitu ya. Nah, di sini saya akan ajarkan bagaimana membuat form pop-up. Artinya kalau sebelumnya kan kalian mengenal form ya. Kalau kalian kan udah pernah lihat ya bagaimana bentuk form. Form itu tempat kita mengisi data-data. Nah, biasanya kan hanya menempel di template kita. Nah, sekarang ada caranya ya, ada sebuah desain bagaimana membuat form tersebut itu muncul gitu. Nah, hampir sama kayak galeri yang tadi. Jadi dia itu latar belakangnya adalah template yang tadi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, maka kita langsung saja. Oke, di sini saya coba kopikan yang eh, pertemuan 11 ini aja kali ya. Pertemuan 11 ini saya kopikan saja, lalu saya pastekan dan saya ganti jadi pertemuan 12 gitu. Oke, saya coba buka. Jadi saya akan gunakan indeks ini saja. Ya, saya gunakan indeks ini saja. Oke, edit with notepad di sini. Nah, saya gunakan indeks yang tadi saja. Oke, saya perbesar tulisannya. Oke, ini kemarin ini tempat desain-desain kita ya di sini ya semuanya ya. Oke, di situ. Nah, ini ada menu-menu kita, ada kontak person juga di sini ya. Nah, sebagai contoh saya ketambahkan satu buah eh, menu di sini, namanya adalah menu sign in. Ya, misalnya biasanya kan kalau kalian sering lihat ya, ada ketika kita klik tombol sign in ya, menu sign in, lalu muncul form untuk menginputkan username dan password kita. Tapi bentuknya dia pop up gitu, muncul dia di depan dari template kita. Nah, saya cobakan bikinnya seperti ini ya. Nah, jadi saya bikinnya ini untuk sign up ya namanya. Lalu untuk href ini saya bikin seperti ini, string login underscore form. Ini sebenarnya namanya sesuai sama kalian aja ya, karena saya menggunakan ini aja. Nah, kenapa di hrefnya kita menggunakan login form ya? Jadi kalau misalkan kalian biasanya kan kalian tahunya eh, di bagian href ini nama file ya, nama file. Jadi kalian akan pergi ke file yang kalian tuju gitu. Nah, kalau untuk login form ini, jadi sebenarnya untuk login form ini eh, filenya tersebut ya, file untuk form login ini menyatu di dalam indeks HTML ini. Jadi dia satu file nih dengan indeks HTML. Nah, bagaimana cara bikinnya? Ini pertama hrefnya udah kita isi, kita tambahkan ID-nya. ID sama dengan kita bikin login underscore pop, itu aja ya. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah bikin ini untuk desain dari sign ini. Oke, kita coba cek dulu ya. Oke. Jadi tombol sign in kita udah ada nih ya, sudah ada di sini ya. Tinggal nanti kita klik, maka dia akan pergi ke akan muncul di depan sini uh, untuk menginputkan form ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan codingan kita. Nah, setelah kita bikinkan ini, maka kita coba tambahkan seperti ini. Saya akan coba tambahkan di atas footer saja. Nah, footer saja. Tapi ini yang perlu diingat, ini nggak akan mengaruhi tampilan kita, ya, nggak akan mengaruhi dari tampilan dasar. Karena dia hanya pop up bentuknya, jadi nggak akan mengaruhi ya. Div, saya bikin aja di sini div kelasnya. Nama kelasnya adalah panel ya. Jangan lupa untuk ditutup div-nya. Nah, lalu href
sama dengan ini kalau misalkan kita klik ya nantinya ya, jadi akan muncul dianya href pagar x. Kita kasih x saja dulu, kelas ya, namanya di sini overlay. Ini nama-nama kelas ini terserah kalian saja ya. ID sama dengan login form. Oke, ini hampir sama dengan yang tadi. Ini hrefnya ya, ID-nya tadi sama. Oke, selanjutnya kita tutup A-nya. Nah, di sini saya akan bikin keterangan dulu ya. Saya bikin keterangan seperti ini. Silakan masukkan username dan password Anda. Saya tutup paragrafnya. Nah, selanjutnya saya bikin seperti ini. Div class from group call md 12. Nah, ini artinya nanti dia akan menjelaskan bahwasannya nanti kita akan menyesuaikan nanti ya dengan tampilan yang sudah ada ya. Oke, atau nanti boleh saja nanti kalian inginnya tampilan seperti apa, nanti kita sesuaikan dengan CSS kita aja nanti ya. Tapi sebelumnya saya bikin kayak gini dulu ya. Label username saya bikin input di sini, tipenya adalah teks, lalu name-nya kita kasih name-nya di sini username, lalu kita kasih kelasnya yaitu dia dari from control. Dan saya tambahkan placeholder ya. Placeholder ini mungkin kalian udah tahu ya. Placeholder fungsinya untuk menampilkan teks di dalam bagian text field kita. Tapi ketika kita menginputkan, datanya hilang gitu ya. Your username. Sebagai contoh seperti ini aja. Oke, nah seperti ini. Nah, lalu kita tutup div kita. Div. Nah, ini untuk pertama, ini kita copy saja biar nggak banyak ketik ya. Paste lagi. Ini kita ganti jadi password. Lalu ini kita ganti jadi password. Ini kita ganti juga jadi password. Dan ini your password. Oke. Nah, berarti udah selesai nih untuk inputannya. Tinggal kita bikin inputan yang terakhir. Ya, kita menggunakan saya copy ini aja ya. Copy. Lalu saya pastikan di bawah sini. Ini untuk tombolnya ya. Input tipenya adalah submit. Ya, kalian ingat ya. Nah, name-nya ini kita kosongkan saja. Kelasnya from control ini kita ganti jadi value. Ya, value-nya adalah sign in. Oke, sampai di sini kita sudah rancang ya bentuk dari formnya. Ya, sudah kita rancang untuk formnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian CSS kita lagi. Nah, ini yang kan lumayan panjang nih, itu CSS-nya. Oke. Saya akan coba edit di sini. Nah,
Untuk bagian CSS-nya ini seperti biasa kita tambahkan di bagian paling bawah ya, di atas media screen. Media screen ini aja ya, media screen. Jadi tambahkan di atas media screen seperti biasa. Oke, yang pertama panel. Karena tadi kita ada menggunakan kelas panel tadi ya. Kalau kalian lihat di sini di bagian ini kelasnya panel, maka kita perkenalkan ini terlebih dahulu. Kita akan kasih pengaturan di mana height-nya ya. Saya kasih di sini 200 saja kali ya. 200 pixel. Lalu di mana paddingnya itu saya kasih 15 pixel saja. Oke, untuk panelnya. Lalu selanjutnya ada titik panel, ada A nih. Nah, kalian ingat tadi ya, ada A ini bukan login. Oke, bentar. Ya, jadi kan kita menggunakan tag fungsi A ya untuk melingkannya. Dan yang pertama itu ada login form dan mau menggunakan ID login pop ya. Nah, ini kita gunakan login underscore pop, koma, titik panel, add, bukan add ya, A. Kita kasih namanya join pop. Bordernya kita kasih 2 pixel, solid seperti ini. Lalu colornya selanjutnya displaynya kita lock, kita kunci untuk display sendiri. Untuk arahnya, floatnya mulainya dari kanan, right ya. Lalu marginnya, margin right itu 10 pixel. Lalu kita tambahkan padding, paddingnya 5 pixel dan 10 pixel. Selanjutnya kita tambahkan text decoration ya, supaya dia nggak berantakan tulisan text decorationnya, maka kita kasih none. Lalu bayangan teksnya, text shadownya 1 pixel, 1 pixel, 0, 0, 0. Oke, ini untuk bagian dari panelnya, panel untuk login pop-up-nya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk bagian hovernya. Login underscore pop ya, hover, dan join pop up hover. Border colornya ini. Oke, berarti kita sudah bikin tuh panelnya, panel untuk di bagian login popnya ya, dan hovernya. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut ke bagian untuk overlay-nya. Overlay, jangan lupa di titik ya. Overlay, background, color,
RGBA. Nah, RGBA ini singkatan dari red, green, blue. A ini apa ya? Lupa saya. Jadi ini sebuah format warna ya. Jadi kalau format warna itu terdiri dari dasarnya yaitu red, green, dan blue. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat sebuah warna, maka biasanya kita menggunakan kombinasi warna ini, tiga warna ini. Nah, maka contohnya kalau warna biru berapa gitu ya. Nah, biasanya di sini akan kita atur nih, gitu. Ya. Kalau A ini saya lupa, tapi kalau ini yang di bagian ini red, green, dan ini blue. Nah, ini bisa kita atur nantinya kalau kita ingin berubah sebuah warnanya. Lalu bottom ini 0. Selanjutnya kursornya nanti ini kita gunakan yang default saja. Oke, ini bagian kirinya kita kasih 0 saja. Opacity-nya juga 0. Lalu positionnya kita kasih fix. Right-nya juga 0. Top-nya juga 0. Visibility hidden. Z-index. Z-index ini biasanya digunakan ketika kalau misalkan kita arahkan kursor ke bawah atau mungkin kita scroll, dia nggak akan berganti ya. Jadi dia akan tetap dia bentuknya. WebKit transition opacity titik 5 second ya. Ini untuk ini lumayan panjang ya codingannya. Oke, lanjut mouse transition opacity-nya juga 5 min 5 second ms titik transition ini juga opacity-nya juga 5 second. Lalu juga ada O transition opacity-nya juga 5. Lalu transition opacity titik 5s. Oke. Nah, ini untuk overlay-nya ya, jangan lupa untuk disimpan. Nah, lanjut kita tambahkan overlay targetnya, titik overlay target ya, jangan lupa tutup kurung. Visibility to visible. Lalu opacity 1. Nah, ini untuk overlay targetnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian untuk pop up-nya lagi. Oke, untuk pop up kita kasih background color-nya warnanya ini.
Lalu bordernya selanjutnya displaynya. Bagian kiri jaraknya itu 50% dengan opacity-nya 0. Paddingnya kita kasih 15 pixel dan positionnya kita kasih fix. Nah, di sini kalian boleh cari ya referensi-referensi yang ada di internet untuk membuat pop-up ini. Jadi banyak ya untuk apa namanya codingan untuk pop up ini. Referensinya sangat banyak sekali. Nanti bisa kalian cari aja. Untuk teks alignnya kita gunakan yaitu dia rata kiri dan rata kanan, berarti kita gunakan justify. Bagian atas kita kasih jaraknya 40%. Visibility-nya hidden. Dan Z index-nya 10. Nah, ini kita copy ini aja ya, kita kan hampir sama ya. Kita copy aja ini. Nah, tapi hanya saja yang dalamnya yang ganti nih. Ya, kita ganti jadi transform. Nah, ini aja kita ganti. Oke. Lalu ini bukan opacity tapi translate. Min 50%. Min 50%. Ini biasanya udah ketentuan dari beberapa desain ya. Jadi ini kita copy saja nih semuanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita masih menggunakan ini. Kita copy saja ini. Hanya saja ada beberapa yang perlu diganti, seperti transform ini kita ganti jadi border radiusnya. Oke, ini kita copy juga. Nah, isi di sininya adalah 10%. Kita copy ini. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya ada lagi ini mesti kita copy. Ini transform, ini border radiusnya, ini book shadow-nya lagi. Book shadow. Nah, ini kita copy saja ini. Nah, isinya adalah ini 0, 1 pixel, 1 pixel, 2 pixel,
RGBA 0,0,0,0,4 inset. Nah, ini dia. Ini kita copy saja. Nah, jadi kalau misalkan, Pak ini maksudnya apa sih Pak ya gitu. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita apa namanya, ini sebenarnya sudah masuk ke JavaScript, hanya saja JavaScript itu diimplementasikan ke dalam CSS ya. Nah, jadi banyak referensi di internet kalau kita ingin menambahkan desain seperti ini, ada yang menggunakan seperti ini. Nah, ini biasanya udah ditentukan sama orang-orangnya ya. Nah, seperti apa bentuk dari desainnya. Jadi, kalau kalian ingin sesuatu yang beda, silakan nanti kalian cari aja ya di internet, banyak kok ya. Nah, lalu yang terakhir, oke, ini yang tadi ini kita copy saja di bagian atas tadi yang WebKit Transition yang ada di overlay. Kita pastikan di bawah ini saja. Nah, oke, WebKit Transition, oke. Opacity-nya benar nih 0,5, hanya saja kita tambahkan ini saja untuk bagian top titik 5 second juga. Copy, paste, 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 dan paste. Oke, sampai di sini untuk bagian pop-up-nya kita sudah selesai bikin ya. Nah, selanjutnya kita bikin overlay target plus pop-up-nya. Titik overlay target plus titik pop up. Oke, ini topnya kita kasih 50%, opacity-nya 1, dan visibility-nya visible. Lalu ini untuk proses close-nya ya, tentu nanti ada close-nya ya. Kalau misalkan ada pop-up, dia akan ada tombol close-nya. Background color RGBA 0, 0, 0, 0.8. Height-nya kita kasih 30 pixel. Line height kita kasih juga 30 pixel. Positionnya kita kasih absolute, jadi dia nggak akan berubah-ubah. Right to 0. Lalu ada text align ya, jadi ini text align ini nanti tulisannya akan di bagian tengah center. Text decoration-nya none. Top in 15 pixel. Width-nya kita jadikan 30 pixel. Nah, di bagian di bagian close ini kita kopikan yang border radius yang bagian ini ya, kopikan saja ini. Copy, lalu kita pastikan di bagian bawah, di bagian close ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini untuk bagian close sudah kita bikin nih ya. Oke, saya coba cek kembali, rasanya nggak ada yang ketinggal ya. Oke, sekarang tambahkan lagi yang namanya
close before. Oke. Color RGBA ini 255 255 255 0.9. Oke, kontennya yaitu X ya. Jadi nanti di bagian close itu ada lambang simbol X ya. Jadi nanti makanya seperti ini dia saya bikin. Font size nya saya kasih ukurannya adalah 24 pixel, dan text shadow nya itu 0 min 1 pixel RGBA 0 0 0, 0.9. Oke, close before nya. Nah, untuk crossover nya lagi crossover-nya background, color, enam empat 128 0,8. Ya, ini untuk hovernya. Lalu yang terakhir pop up p titik pop up div. Margin bottomnya 10 pixel. Oke, sampai di sini kita sudah bikinkan untuk CSS dari pop up kita. Nah, saya nggak tahu nih apakah bisa atau enggak ya. Oke, kita akan cobakan ya, bisa atau enggak nih ya. Kita cobakan desain kita refresh. Saya coba klik sign up ini, maka bentuknya adalah seperti ini dia. Oke, mana dia? Kenapa nggak muncul? Oke, ini kenapa dia lari ke bawah nih? Ya, jadi ini harusnya salah nih, bukan lari ke bawah ya. Nah, jadi ada yang salah di sini. Oke, kita coba cek dulu di bagian indeks HTML-nya. Ya, karena bisa jadi ini di bagian HTML-nya yang salah nih. Ya, oke. Nah, di bagian HTML ini kita coba cek kesalahannya. Ini bentar, untuk di bagian login ini udah benar ya, login underscore form ya, login pop ya. Nah, kita menggunakan sign in di sini. Nah, selanjutnya kita coba cek di bagian untuk formnya di sini ya. Oke, ini kelasnya panel, ini benar ya. Hrefnya ini paragraf X. Oke, ini kelasnya overlay, benar. Login form, oke, ini benar. Ini kelasnya form group ya, call md 12. Oke, ini sepertinya ada kesalahan ya, karena kita belum ada yang nama form group ini nih ya, dan form control ini. Kita coba cek ya, kita coba cek di CSS kita sebelumnya,
karena kalau nggak salah kita udah pernah bikin ya, saat ketika kita desain form ya, ketika kita desain form. Kalau tidak salah itu di bagian atas. Oke, sebentar. Kita akan coba cek ya di bagian desain form kita ya. Saya akan coba cek di bagian desain form. Kalau nggak salah itu ada di pertemuan berapa ya? Pertemuan 8, ini masih pertemuan 8. Biodata. Oh, kalau nggak salah ini ya. Saya coba cek dulu ya. Di pertemuan 7. Oke, ini berarti ya. Oke, ini. Nah, kita akan coba lihat CSS kita. Nah, CSS kita ini ya, yang tadi. Ini CSS kita yang tadi ini. Oke, ini masih menggunakan dropdown ini lama. Nah, ini dia. Ya, mulai dari inputan kita ini. Kalau nggak salah kita menggunakan ini nih sebelumnya nih. Ya. Oke. Sebentar saya coba cek di sini apakah sudah ada ya. Oh, di sini sudah ada sebelumnya. Ya, jadi kita nggak perlu nambahin lagi karena sudah ada di sini nih. Sudah ada. Oke, sudah ada ternyata. Oke, berarti kita coba tidak usah menggunakan kelas ini from group ini. Ya, coba kita, oke sebentar. Kita coba dilihat pertemuan 7 ini, bagian biodata ini. Kita edit menggunakan notepad. Ya, mana bagiannya? Oh, ini dia ya. Ini dianya. Oke. Oke, jadi saya rasa nggak perlu pakai ini ya. Di bagian indeks yang tadi, kita nggak perlu pakai ini. Jadi langsung saja div-nya. Kontrol ini juga nggak usah. Oke, nah kita cobakan lagi. Apakah sudah bisa atau enggak ya? Karena dengan coding yang sebanyak itu bisa jadi dia jadi error. Nah, dia muncul ya, tapi kenapa munculnya di bagian bawah sini? Silakan masukkan username dan password Anda. Oke. Untuk bagian ini saya rasa ini tidak ada jadi masalah ya, karena di sini saya cek ini benar. Tipenya teks ini benar. Oh ya, ada satu lagi yang tinggal di sini. Titik kelasnya yaitu close. Href-nya yaitu pagar close. Nah, itu dianya. Oke, satu lagi saya coba cek di atas ini. Untuk login yang ini, oh ya, masih ada tinggal lagi. Ternyata saya masih tinggal di sini. Saya belum bikin yang ini ya. Jadi div dari semuanya ini ya, saya belum bikin ternyata di sini. Div kelasnya adalah pop up. Makanya saya ragu tadi. Perasaan saya nggak ada bikin kelas pop up deh. Sedangkan di style CSS-nya ada pop up. Ternyata di sini saya belum bikin pop up-nya ternyata.
pop up ini div-nya. Saya kasih PR di sini. Jangan lupa tutup dari pop up-nya, berarti di bawah ini. Tutup div pop up-nya. Tutup div. Oke. Nah, jadi ini kelas pop up-nya sudah benar ya. Ini oke. Nah, sekarang kita cobakan lagi ya, bisa atau enggaknya. Cobakan lagi, refresh lagi di sini. Oke, kita klik sign up-nya. Nah, maka bentuknya seperti ini. Nah, ya kira bentuk seperti ini nih. Oke, ini kenapa nih desainnya seperti ini? Berarti tergantung dari CSS kita ya. Coba kita cek CSS kita. Oke, CSS dengan tipe password. Kalau nggak salah ini untuk password belum kita bikin ya, karena input kita sama ini baru. Nah, ini tinggal kita copy saja ini. Copy. Kita pastikan kita ganti tipenya password. Oke, kita cobakan lagi. Oke, udah. Nah, jadi ini bentuk dari pop up kita. Nah, jadi seperti ini pop up. Kalau walaupun kita ini kita geser-geser ke bawah ke atas kayak ini, dia nggak akan jadi masalah ini dianya. Nah, gitu. Tapi kita close lagi, maka akan kembali seperti semula. Hanya saja ini ada masalah ya. Kenapa bagian footer kita lari ke bagian sini nih? Ya, footer kita jadi lari dianya. Oke. Mungkin ada yang ketinggalan di bagian ini. Kita coba cek ini benar ya. Oh, ada yang salah ini. Oke, kita coba cek dulu di sini. Ini tutupnya ini tutupnya ini, ya ini tutupnya ini tutupnya ini. Ya pas ya. Oke. Karena antara div ini gak nyambung dia divnya. Ya, ini benar. Yang ini juga benar. Oke, saya coba tutup div lagi deh. Nah, saya tambahkan tutup divnya lagi. Saya gak tahu nih di mana kekurangan divnya ya. Tapi karena saya rasa sih udah pas ya. Ini temannya ini. Oke, saya coba aja. Kita refresh lagi. Oh, masih tinggal. Kita cek lagi. Oh, sorry. Harusnya bukan seperti itu ya. Kesalahannya ada pada kita belum menambahkan tutup A di sini. Ya, di bagian close-nya belum kita tambahkan A-nya. Makanya dia nggak mau dianya. Nah, ini benar ya. Nih, sudah. Oke, kita cobakan lagi. Oke, footer kita nggak ada lagi di sini, sudah ada di bawah. Kita klik sign up. Oke, sudah dia ada di sini. Oke, jadi udah footer kita udah di bawah sini. Jadi aman ya. Jadi aman tampilan kita, nggak ada jadi masalah. Oke, ini boleh kalian tambahkan ya. Mungkin kalian tambahkan di bawah sini mau nambahin apa saja silakan. Ya, jadi seperti inilah bentuk dari pop-up tersebut. Ya. Oke. Ini juga boleh kalian atur seperti apa desainnya, apakah ini tombolnya harus full gitu ya, atau seperti apa, boleh saja ya. Kali ini atau mungkin diganti tombolnya di rata tengahin atau seperti apa, silakan saja. Nah, oke. Mungkin sekian untuk proses untuk membuat pop-up dari sebuah form ya. Nah, untuk minggu pertemuan depan kita akan masuk bagaimana membuat sebuah grafik ya, grafik statis. Nah, jadi nanti ini silakan dicobakan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan terakhir kalau nggak salah ya untuk di minggu depan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Silakan ini dipelajari dan dicobakan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.